Di video kali ini kami akan membahas tentang transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu entitas membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Meminjam atau meminjamkan dana dengan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Memperoleh atau melepas aset atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi mata uang asing dan PSAK nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. Beberapa kurs yang digunakan yaitu 1. Kurs spot atau spot rate, kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi. 2. Kurs sekarang atau current rate, kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. 3. Kurs historis atau historical rate, kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. 4. Forward rate, kurs tertentu yang disepakati dan digunakan dalam transaksi kontrak berjangka. Istilah umum dalam transaksi mata uang asing. 1. Mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mata uang rupiah. Kedua, nilai wajar. Jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau menyelesaikan kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar. Ketiga, selisih kurs. Selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada nilai tukar berbeda. Studi kasus 1. PT ABC merupakan entitas yang didirikan di Indonesia dengan tahun pelaporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember dan menggunakan rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsional. Pada tanggal 15 Mei 2018, PT ABC membeli barang seharga 100.000 US dollar dari XYZ Company. Ketika kurs pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 9.900 rupiah. XYZ Company merupakan entitas yang didirikan di Amerika Serikat dan menggunakan dolar Amerika Serikat atau US dollar sebagai mata uang fungsionalnya. Berdasarkan PSAK nomor 10, transaksi valuta asing ini harus diakui dalam IDR dengan kurs spot pada tanggal transaksi yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei, di mana persediaan 990 juta terhadap utang usaha 990 juta. 990 juta didapatkan dari 100.000 US dollar dikali 9.900 rupiah. Karena pada tanggal 15 Mei, 1 US dollar yaitu 9.900. Pada tanggal tersebut, PT ABC tidak menyerahkan US dollar pada siapapun, hanya menerima faktur yang senilai 100.000 US dollar. Nilai faktur itu kemudian diukur kembali pada pembukuan PT ABC dalam IDR kurs spot transaksi. Studi kasus 2. PT Batik merupakan entitas yang didirikan di Indonesia dan menggunakan tahun fiskal yang berakhir tanggal 31 Desember. Mata uang fungsional PT Batik yaitu rupiah Indonesia atau IDR. Pada tanggal 12 Juli 2018, PT Batik membeli barang dagangan atau persediaan secara kredit senilai 10.000 US dollar dari Some Company. Pembayaran oleh PT Batik dilakukan pada tanggal 20 November 2018. Kurs pada tanggal 12 Juli 2018 dan 20 November 2018 masing-masing adalah 1 US dollar 9.400 rupiah dan 1 US dollar yaitu 9.700 rupiah. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan PSAK 10, bagaimana PT Batik mencatat pembelian barang dagangan itu kepada tanggal 12 Juli 2018,
Meskipun pada tanggal tersebut, PT Batik hanya menerima faktur dan belum menyerahkan pembayaran dalam US dollar. Pencatatan dalam pembukuan harus dilakukan dengan mata uang fungsional PT Batik, yaitu IDR, dengan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi sebagai berikut. 12 Juli, persediaan 94 juta terhadap utang usaha 94 juta. Persediaan adalah aset non-moneter yang mula-mula diakui dengan biaya perolehan. Utang usaha dalam US dollar merupakan liabilitas moneter. Jumlahnya yaitu 94 juta rupiah ditentukan dengan mengalihkan biaya perolehan dalam US dollar atau 10.000 US dollar dengan kurs spot tanggal 12 Juli 2018 yaitu 9.400 rupiah. Bagaimanakah PT Batik mencatat pembayaran faktur pada tanggal 20 November 2018? Meskipun pembayaran 10.000 US dollar mungkin dilakukan dengan US dollar yang sudah dimiliki, pencatatan dalam pembukuan PT Batik tetap menggunakan IDR atau mata uang fungsional sebagai berikut. 20 November, kerugian selisih kurs 3 juta terhadap utang usaha 3 juta. Dan jurnal lainnya itu hutang usaha 97 juta terhadap kas 97 juta. Jumlah utang usaha diukur kembali dengan kurs spot tanggal 20 November 2018 sehingga menjadi bersaldo 97 juta. Selisihnya dengan jumlah hutang yang mula-mula dicatat yaitu sebesar 3 juta, di mana 90 juta dikurang 94 juta menghasilkan 3 juta. Di mana 3 juta ini merupakan kerugian selisih kurs yang diakui sebagai komponen beban dalam laba rugi. Jurnal penyelesaian utang bisa digabungkan menjadi satu jurnal, yaitu sebagai berikut. 20 November, utang usaha 94 juta, kerugian selisih kurs 3 juta terhadap kas 97 juta.